Apa yang kau lihat, percayalah, akan kucong. Apa yang kamu lihat? Percayalah, aku akan mencongkel matamu. Kamu punya penyakit serius di dadamu. Kamu tidak akan hidup lama, dan temperamenmu masih begitu buruk. Bajingan, apa katamu? Aku bilang, Adikku, jangan bicara lagi. Kalau kakakku marah, dia akan memotongmu. Sebaiknya kau pergi sekarang. Dia tidak boleh pergi. Kak, dia mungkin belum banyak melihat dunia. Biarkan dia pergi. Tidak. Orang mesum seperti ini dan bersikap kasar di depan umum, tidak pantas hidup di dunia ini. hei, cantik, apa mesum dan kasar? Aku hanya menyatakan fakta, kamu benar-benar sakit, dan sangat parah. Hei adik, tolong berhenti bicara. Biarkan dia bicara. Kakakku, Setelah dia selesai, aku akan mengirimnya bertemu Raja Neraka. Lupakan, aku tidak akan berdebat denganmu. Meskipun temperamenmu keras, bibirmu sangat lembut. Meskipun temperamenmu keras, bibirmu sangat lembut. Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan? Tidak banyak aku. Aku mencoba menyelamatkanmu. Dan tidak sengaja menyentuh bibirmu. Tidak sengaja menyentuh, lalu kenapa kau sengaja memelukku erat dan menciumku? Apa maksudnya itu? Jangan pikir aku tidak melihat kebejatanmu. Ini memalukan, bibirmu terlalu harum dan lembut. Aku tidak bisa menahan diri sejenak. Bajingan, akan aku pukul sampai mati. Oh, begitu liar. Kamu punya semangat? Hei, tunggu. Jangan berpikir untuk minta maaf. Jangan berpikir untuk minta ampun, kecuali kau patahkan tangan dan kakimu sendiri. Minta maaf atau minta ampun apa? Aku hanya tidak ingin melawan seorang wanita. Jika kau tidak mau bertarung, mati saja. Berhenti menggangguku, cepat ganti pakaianmu. Berhenti menggangguku, cepat ganti baju. Dasar cowok. Kau cowok, kau mengotori giok pusakaku, aku akan membunuhmu. Giok iblis. Dialah istri yang kucari. Zuiming, keluarlah, bunuh dia untukku. Pergi ke neraka, ayo, adik, antar aku ke villa untuk ganti baju. Hei, istri, jangan pergi, ini salah paham, aku suamimu. Jangan macam-macam denganku, aku tidak menahan diri saat menyerang. Ikuti dia. Minggir. Beberapa orang jahat mengikuti istriku. Aku akan melindunginya. Kau sudah berlatih, sekarang lihat punyaku. Aku tidak percaya kau lebih cepat dari peluru. Berlutut. Gue nggak percaya lo lebih cepat dari peluru. Berlutut. Hei, cari gue. Logam rongsokan ini, ada gunanya. Barang rongsokan ini, masih dikeluarin buat nakutin orang. Jangan bikin malu diri sendiri lagi. Oke, kalian bersenang-senang aja, gue mau cari istri gue. Siapa sih orang ini? Orang itu, aku sendiri yang akan mengirimnya ke krematorium dan membakarnya jadi abu. ya, pemuda itu memang agak nggak tahu malu, memanggilmu istrinya, tapi dia kayaknya jago banget. Jago apaan? Kalau dia nggak nipratin kopi di dadaku, pasti udah aku pakai teknik telapak tanpa hati. Dan dia jadi roti daging dalam sekejap. Omong-omong, Kak,
Apa kamu sudah bicara sama guru Jue King tentang menerimaku sebagai murid? Sudah? Sudah. Ditolak. Guruku bilang hatimu nggak cukup kejam untuk berlatih teknik telapak tanpa hati. Sebaiknya kamu tetap jadi gadis manis dan polos, dan biarkan kakakmu melindungimu. One Air. Ayo mandi juga. Kamu yang cuciin aku nggak bisa jangkau punggungku. Tanganmu lembut dan halus. Rasanya enak kalau digosok. Oke, Kak. Aku segera ke sana. One Air, kemari. Kemari, oleskan sabun mandi ke tubuhku. Oke. Kak, aku merasa kamu seperti orang yang berbeda. Siapa? Timur tak terkalahkan. Kamu benar. Aku sangat ingin menjadi wanita seperti dia. Kejam dan tanpa ampun, dengan ilmu bela diri yang tak tertandingi. Semua pria di dunia bersujud di kakinya. Ya, dia luar biasa. Jadi, adikku, dengarkan aku, jangan biarkan cinta mengaburkan pikiranmu. Pria hanyalah hewan berkaki tiga, jangan anggap mereka serius, panggil mereka saat kau mau, usir mereka saat kau tidak mau. Itu tidak benar, Kak. Ada juga pria baik. Apa yang baik? Mereka semua hanya mesum, selalu berusaha memanfaatkan wanita. Itu mengingatkanku pada bajingan itu yang menumpahkan kopi padaku. Aku penasaran apakah Zui Ming sudah menangkapnya. Akan kucabut uratnya dan kukuliti dia hidup-hidup, lalu kirim dia ke krematorium, bakar dia menjadi pupuk untuk ladang. Seharusnya ada di sekitar sini. Kemana perginya? Aku akan menggunakan mata emas berkobar. Ketemu. Ya Tuhan, kedua saudari itu sebenarnya. Ketemu mereka. Sial, para wanita itu sedang mandi. Istriku benar-benar menakjubkan. Aku tidak sabar untuk menikahinya. Sayang, tunggu aku. Gairahku yang tertahan selama 18 tahun bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Aku datang. Apa yang baru saja kulihat? Apakah itu sosok manusia? Ya, sepertinya begitu. Mungkinkah ada makhluk abadi di dunia ini? Lampu di kamar mandi menyala. Shangguan Bayu tidak sedang mandi sekarang, kan? Ya, benar, dia sedang mandi. Aku melihat bocah itu menumpahkan kopi ke seluruh tubuhnya. Surga benar-benar mendukungku. Takdir menghendaki aku memilikinya. Mengirimiku 2 bantuan berturut-turut. Berikan aku asap tidur. Aku sendiri yang akan meniupkannya dan membuatnya pingsan. Lalu, pada malam yang gelap dan penuh badai ini, aku akan memiliki pertemuan yang mengguncang dunia dengannya. Ini, Tuan Muda Jin, asap tidur untukmu. Ayo pergi malam ini, aku akan menjadi pengantin pria. Apa murid dari Master Jue King? Apa iblis wanita sedingin es? Siapa peduli dengan metode brutalnya yang disebut-sebut? Shangguan Bayu, bahkan jika kau telah melumpuhkan 9.999 pria, pewaris geng naga jahat akan menjadi satu-satunya yang tidak bisa kau hindari. Hahaha. Aku datang untuk bersenang-senang denganmu. Baiklah, bantu aku berpakaian, aku akan mengeksekusi bajingan yang menumpahkan kopi padaku. Oke. Kak, aku merasa mencium sesuatu. Kultivasimu rendah, jadi kamu mudah terganggu oleh bau busuk. Aku merasa sangat panas. Kamu baru mandi, bukankah wajar merasa panas? Nyalakan AC saja. Tidak. Kak, aku ingin mencari pacar. Kak, bagaimana kalau kamu menciumku? Bing Yao, ada apa denganmu? Bangun, ada apa denganmu? Oh tidak, dia diracuni, jadi memang ada yang meniupkan asap pengantar tidur.
Para pencuri kecil ini mencari kematian adik, duduklah yang tenang. Aku akan membunuh para bajingan itu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ayolah, bunuh aku. Angkat pedangmu yang panjangnya 50 meter, dan tebaskan aku dengan keras. Jin Shaolong, kau berani-beraninya, kau menggunakan tipu muslihat keji seperti itu padaku. Benar, aku. Siapa yang menyuruhku mengejarmu? Dan kau tidak mau setuju. Ayahku bilang, kalau dia tidak setuju, beri obat. Masak nasi dulu. Oh, di sofa ini, ada yang lain terbaring di sini. Kakak iparku, kurasa. Sepertinya hari ini, aku benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membuatmu mati. Begitu, tidak masalah bagiku. Mati di bawah bunga peoni tuan muda ini rela. Ayo mainkan lagu untukku 2 kupu-kupu. Aku ingin menjelajahi bunga-bunga bersama 2 cantik dari keluarga Shangguan. Ayo, cantik-cantik. Oh, masih punya sedikit perlawanan. Kalau begitu, aku harus memberimu sedikit bantuan tambahan. Aku akan membunuhmu. Seperti yang diharapkan dari murid guru Jue King, kamu masih bisa melawan setelah terkena obat knockout kelas 9-ku. Kalau begitu jangan salahkan aku, jika aku lebih keji lagi. Sekarang bersama-sama keroyok dia. Tahan dia. Hari ini aku masih tidak percaya bahwa bebek matang benar-benar bisa terbang. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak bisa lepaskan sekarang. Dengan semangat kuda liar sepertimu, aku harus memegangmu erat-erat. Sungguh, saat ini, dengan pemandangan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk melantunkan puisi mati di bawah bunga peoni. Bahkan, sebagai hantu, aku akan tetap romantis. Lepaskan aku. Jangan takut cantikku. Aku akan... Kau akan menjadi seorang Kasim. Kamu siapa sih? Apa urusanmu siapa aku? Kau membius istriku dan adik iparku, itu sudah keterlaluan. Kalau kau pintar, patahkan lengan dan kakimu sendiri, aku akan melepaskanmu. Apa? Kau akan melepaskanku? Kau pikir aku ini kuda yang bisa dikendalikan? Bilang pada orang kampung ini, siapa aku sebenarnya? Bilang, Nak, aku akan jujur padamu, Tuan Muda Jin dari geng naga jahat. Kau pukul aku. Guruku bilang, siapapun yang macam-macam denganku, aku pukul mereka, perempuan ditampar, laki-laki ditampar muka, kau sendiri yang cari masalah. Aku. Tuan Muda Jin, apa yang harus kita lakukan? omong kosong, tusuk dia. Mana lagi? Jangan mendekat, aku tidak tahu kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Apa bahkan tidak bisa menusuk? Kau punya kesempatan dan kau sia-siakan? Kalau begitu biar aku yang lakukan. Apa bahkan tidak bisa menusuk? Kamu punya kesempatan dan malah gagal. Kalau begitu biar aku yang lakukan. Sudah kubilang, jangan macam-macam denganku. Tamparanku sangat keras, kamu tidak percaya saja. Dan Dia petarung terlatih. Kalian semua, serang bersama. Potong-potong dia. Nah, hari ini akan kuberitahu kamu apa artinya macam-macam dengan pasukan teratas, kota awan, geng naga jahat. Apa konsekuensinya? guruku bilang akulah konsekuensi bagi semua orang. Aku hanya percaya apa yang guru katakan. Ayo, tusuk dia. Bukankah kesehatan itu berharga? Sembrono sekali.
HMPH. Ini geng naga jahat, ini geng ulat bulu. Hei. Jangan tidur terlalu cepat. Aku belum puas. Bangun cepat, ayo bertarung lagi. Sudah bangun? Kalau begitu, bertarung lagi. Kamu terlalu lemah. Satu tamparan saja kamu sudah tumbang, gampang banget. Seperti melawan anak kecil, membosankan sekali. Apa kamu lebih kuat? Ayo bertarung. Kakak berantem itu nggak beradab, menyakiti perasaan. Gimana kalau kita ngobrol baik-baik? Tentu mau ngobrol gimana? Biarkan aku perkenalkan diri dulu. Ayahku dipanggil Jin Laohu, penguasa tertinggi di Cloud City, bos geng naga jahat. Paman keduaku dipanggil Jin Yicheng, ketua asosiasi seni bela diri, Cloud City, kepala gedung bela diri, naga gajah. Bibi, ketigaku, Jin Meifeng, ketua asosiasi seni pertunjukan Cloud City, mengelola 30 klub malam. Paman keduaku dari pihak ibu. Hei, tunggu. Aku nggak mau kencan buta dengan saudara perempuanmu, jangan perkenalkan kerabatmu secara mendetail, langsung ke intinya saja. Maksudku sangat jelas. Keluarga Jinku punya uang dan kekuasaan di Cloud City. Kami bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kau tahu, maksudku. Menutupi langit dengan satu tangan? Kau bercanda? Aku bicara serius. Serius? Coba lihat tanganmu. Apa ini? B. Bukankah kau bilang bisa menutupi langit dengan satu tangan? Coba aku lihat, tanganmu ini. Bahkan kepalamu sendiri nggak bisa ditutupi, dan kau ingin menutupi langit? Kau omong kosong, kau pantas dipukul. Ah. Dasar gila, apa yang kau lakukan? Kau nggak tahu apa yang aku lakukan? Kau mengganggu istriku, kau mengincar istriku, aku akan mengebiri kamu. Kamu, Ada apa denganku? Shangguan Baiyu, adalah wanita yang aku suka. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Siapapun yang bersaing denganku, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Jin untuk membunuhnya. Oh begitu, guruku berkata. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan bunuh dia duluan. Saatnya kau pergi. Begitu, guruku bilang. Siapapun yang ingin membunuhku, akan kubunuh dia duluan. Waktunya kau pergi. Aku, habis. Jangan takut, aku mengirimmu ke Jalan Kasim. Bukan jalan ke alam baka. Panas sekali. Istri, racunnya mulai bereaksi, tidak bisa ditunda lagi. Untuk detoksifikasi, aku harus melepas pakaian. Jika para bajingan ini bangun dan melihat, itu tidak akan baik. Lebih baik aku dulu membuang sampah ini sebelum yang lainnya. Panas sekali, aku tidak tahan lagi. Tidak. Aku ingin. Tahan dulu, biarkan aku lihat racun apa ini. Panas sekali. Tampan sekali, aku benar-benar ingin menikah dengannya. Cintai aku, tidakkah kau? Panas sekali. Panas sekali. Ah, istriku juga keracunan. Panas sekali. Tidak, kamu tidak boleh tidur. Tidak, aku harus melihat lebih dekat. Apakah dia istriku? Benar. Fusi Dewa Iblis, dia adalah istri yang kucari dari gunung. Tidak, detak jantungnya melemah. Aku perlu menetralkan racun segera. Tapi ada satu lagi di sana, aku akan menggunakan energi dalam untuk menetralkan racun. Tidak ada waktu untuk itu. Bagaimana kalau lagi pula, kamu tunanganku? Aku akan menggunakan yang lebih sederhana, lebih langsung metode sebagai gantinya. Aku panas sekali. Berikan padaku, aku menginginkannya. Penyatuan yin yang fusi apa? Semua kembali menjadi satu.
Anak ini sangat cepat. Dia sudah mendapatkan itu iblis kecil, tiada tara dari keluarga Shangguan. Dia terlihat sangat jujur dan polos. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jadi begitulah, ini akan menjadi masalah besar. Iblis kecil itu benar-benar menyimpang, dan dia selalu membenci pria. Jika dia tahu bahwa dia tanpa sadar tidur dengan anak ini, dia pasti ingin membunuhnya. Monster tua Master Jue King memiliki kultivasi yang menakutkannya. Seumur hidup, dan bahkan lebih melindungi muridnya. Dia pasti akan campur tangan. Anak ini sedang bersenang-senang sekarang. Tapi begitu kesenangan berakhir, bencana besar menantinya. Mari lihat bagaimana nasibnya. Lagi pula dia muridku. Aku tidak bisa tidak membantunya. Sebaiknya aku melakukan bagianku. Adik junior laki-laki kecil memiliki cobaan cinta. Aku akan memikirkan cara untuk melindunginya. Adik junior laki-laki kecil memiliki cobaan cinta. Adik junior laki-laki kecil memiliki cobaan cinta. Tidak, adik junior laki-laki kecil adalah kekasih impianku. Wanita mana yang berani memanfaatkan kebaikan dan kepolosannya? Aku akan langsung menikahinya. Cari tahu di mana adik junior laki-laki kecilku sekarang. Aku cari tahu di mana adik juniorku sekarang. Aku ingin menikah dengannya. Itu Presiden Jiang. Segera, berapapun biayanya. Cari adik juniorku. Segera, berapapun biayanya. Cari adik juniorku. Hei, kalau aku tahu metode detox ini akan menguras tenagaku dan sangat melelahkan, aku akan pakai jarum perak saja. Oh tidak, masih ada satu di luar. Sial, dia sudah mati. Benar-benar tidak bernapas? Benar-benar tidak ada detak jantung. Ini semua salahku karena terlalu lama mendetoks istriku. Tapi guru bilang tangan kiri memegang racun, mematikan tangan kanan memegang roh abadi. Tapi selama ada panas tubuh, aku bisa menyelamatkan mereka. Coba lihat, apakah masih ada panas tubuh? Masih ada panas tubuh? Itu bagus, aku akan mendetoksmu dulu, tapi metode detoks tubuh terlalu melelahkan. Aku akan pakai jarum perak saja. Transfer napas tangan abadi. Si imut yang mana berani melanggar aku? Napasnya cukup stabil. Tidur 2 menit lagi dan racunnya akan sembuh. Hei, si imut, lepaskan adikku. Jika kau berani melanggarnya, aku akan mengambil nyawamu. Jangan salah paham, ini bukan pelanggaran, aku sedang memberinya. Pergi ke neraka. Hei, istri, jangan gegabah. Wow istri, kakimu putih dan mulus sekali. Dasar mesum, lepaskan aku. Istri, kamu cukup liar. Dasar bajingan, berani melanggar kami berdua. Jika aku tidak memukulmu sampai mati di sini hari ini, namaku bukan Shangguan. Istri, jangan salah paham, aku benar-benar tidak menyentuhmu. Aku tadi sedang mengeluarkan racun dari adikmu. Mengeluarkan racun, lihat jarum perak yang menempel di tubuhnya belum dicabut. Berhenti berdalih, saat aku bangun, aku periksa. Keperawananku sudah hilang. Saat aku bangun, aku periksa. Ini pertama kalinya aku kehilangan itu. Aku sedang mendetoksifikasi kamu. Kamu lupa, putra tertua dari geng naga jahat itu meracuni kamu, saat dia dengan menyeramkan mengulurkan tangannya ke arahmu, aku muncul seperti dewa, jadi aku mengusirnya, dan aku sendiri yang menangani detoksifikasi kamu. Kamu keracunan parah, kamu memelukku terlalu erat, hampir, mencekikku sampai mati, dan kamu masih menyalahkanku. Omong kosong, kamu hanya menginginkan kecantikanku, mencoba memanfaatkanku, aku pikir kamu, dan pria jin itu bersekongkol, dan masih mencoba berlagak baik di sini. Bertelut dan mati sekarang juga. Kalau tidak, aku akan panggil guruku Guru Jue Qing dan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Shangguan untuk memburumu sampai ke ujung bumi. Adik, kamu tidak apa-apa? Ada apa?
Kenapa ada begitu banyak jarum tertancap di tubuhku? Ini untuk mendetoksifikasi kamu. Detoksifikasi panas sekali. Oh, aku ingat sekarang. Aku memang merasa tubuhku terbakar, lalu dia memelukku dan menciumku. Apa? Kamu anak nakal, aku akan membunuhmu. Hei, jangan ngomong sembarangan. Itu kamu yang keracunan dan memelukku, ingin menciumku. Mana, ada aku yang memeluk dan menciummu. Jika aku yang berinisiatif memeluk dan menciummu, aku akan menggunakan tubuhku untuk mendetoksifikasi kamu, bukan jarum perak. Bukankah kamu menggunakan jarum perak untuk mendetoksifikasi aku? Apa? Kak, apakah dia melakukan itu? Apa, Kak? Apa dia melakukan itu padamu? Iya, bajingan itu hari ini dia harus mati. Kalian para kakak, apa kalian punya otak? Sudah kubilang, aku sedang mengeluarkan racun dari tubuhmu. Apa salahnya menolong seseorang sekarang? Mengeluarkan racun? Bukankah mengeluarkan racun pakai jarum perak? Kenapa kamu harus melakukan itu padaku? Karena waktu sempit, dan kau istriku, jadi kupikir meskipun aku melakukannya denganmu, pasti tidak apa-apa, jadi aku ambil jalan pintas. Omong kosong apa itu? Siapa yang jadi istrimu? Mau mulutmu kurobek? Siapa yang ngomong kosong? Lihat sendiri kalau tidak percaya, lihat potongan milikmu itu mirip dengan milikku, kan? Milikmu giok iblis, milikku giok dewa. Ketika dua giok itu bersatu, mereka menjadi fusi dewa iblis. Ternyata benar. Dari mana kau dapatkan liontin giok ini? Guruku mewariskannya padaku. Dia bilang setengah yang lain diberikan kepada putri keluarga Shangguan untuk mempertunangkan kita. Saat aku melihatmu memakainya, aku mengenalimu sebagai istriku saat itu juga. Siapa yang jadi istrimu? Jangan bicara omong kosong. Jangan kira kau bisa membodohiku dengan giok pecah murahan. Siapa yang membodohimu? Tanya guruku kalau tidak percaya. Tanya apaan? Bahkan jika aku buta, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku merangkak kembali ke rahim ibuku, aku tidak akan pernah menikah dengan orang kampungan sepertimu. Sebaiknya kau menyerah sekarang. Apa katamu? Aku orang kampungan? Jadi kau mau ingkar janji? Kaulah yang... Ya, kau orang kampungan, dan iya, aku ingkar janji. Terus, apa? Baiklah, aku akan mencari ibumu. Kalau kita putus kontrak, hanya aku yang akan meninggalkanmu. Dasar bajingan, berhenti di sana. Apalagi yang kau mau? Kau telah menodaiku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku tidak pergi. Kau tidak ingin aku menodaimu lagi, kan? Tidak bisa. Capek banget. Guruku bilang, pria sejati tidak pernah jadi budak cinta, tidak pernah rugi. Aku pergi. Dasar bajingan, berhenti di sana. Wanita jahat, aku pergi. Aku akan membatalkan pertunangan dengan calon ibu mertua. Dasar brengsek, berhenti di sana. Kak, sepertinya aku memang dengar ayah menyebut soal pertunangan liontin giokmu. Itu pasti benar, kan? Liontin giok yang dia punya cocok dengan milikmu. Terus kenapa? Bahkan jika itu benar, aku tidak akan pernah setuju. Aku, putri bangsawan keluarga Shangguan, dan murid langsung guru Jue King, masa iya aku menikah dengan orang kampung tak dikenal? Tapi dia sudah berbuat sesuatu denganmu. Jangan bahas itu. Kalau diingat, aku ingin membunuhnya. Aku ini Dewi Suci yang murni, dan dia menodai aku. Aku harus menggunakan hubungan dari sekte Jue King untuk membunuhnya. Hei, apa itu kau, Hei guru? Ada apa? Muridku yang baik? Aku dibully, guru. Kamu harus bantu aku. Apa? Kamu dibully? Terus ngomong apa? Lawan dia. Masalahnya, aku nggak bisa kalahkan dia. Apa? Kamu nggak bisa kalahkan dia? Dia itu monster macam apa sih? Dia nakalin kamu gimana? Dia tidur sama aku, dan dia cium aku paksa. Kurang ajar. Muridku yang baik, bilang siapa dia, gurumu akan pergi dan kirim dia ke alam baka sekarang. Astaga, guru mau bunuh lagi. Dia seharusnya datang ke rumahku besok, untuk melamar. Apa? Dia berani datang ke rumahmu untuk melamar? Dia benar-benar cari mati. Kamu tunggu. Aku akan bawa orang turun gunung sekarang. Besok, aku akan kirim dia ke alam baka sendiri. Di mana dia, pria ini? Tunggu aja lihat bagaimana dia mati besok. Ayo, murid-murid, bantu adik kelasmu tangkap penjahatnya. Siap. Ah, istri yang guru cariin buatku, memang agak rumit.
Cara halus atau keras nggak mempan, gimana dong? Kalau dia jelek sih, lain hal, tapi dia cantik banget, aku agak suka dia di hati, tapi tetap aja nggak benar. Aku laki-laki, sarjana boleh dibunuh, tapi tidak dihina. Dia berani meremehkanku, kalau gitu, aku ceraikan dia. Laki-laki sejati nggak perlu khawatir cari istri. Dengan kemampuanku, masa nggak ada wanita kaya yang suka sama aku? Iya, besok, aku akan ke rumahnya untuk putuskan pertunangan. Biarkan dia lihat, apa itu Baik, besok, aku akan ke rumahnya untuk memutuskan pertunangan. Biarkan dia melihat apa itu keteguhan seorang pria. Sudah larut malam dan aku sedikit lelah. Sebaiknya cari tempat untuk bersantai. Nyonya Shangguan, jangan pergi. Minum lagi. Apa yang kau lakukan? Minggir. Nyonya Shangguan, kita belum selesai dengan urusan kita. Tetaplah sampai selesai. Zudachang, kau meremehkanku. Proyek senilai beberapa ratus juta tidak cukup untuk membuatku menjual diriku. Simpan kekejianmu untuk dirimu sendiri. Nyonya Shangguan wanita suci sekali ya. Kau sudah punya 2 anak perempuan. Apa salahnya satu malam denganku? Lagi pula kau sudah terkena racun tembus tulang es dingin milikku. Jika kau tidak tidur denganku, dalam 3 jam kau akan menjadi mayat hidup. Apa? Kau meracuniku. Sudah lama aku dengar bahwa Nyonya Shangguan masih suci dan tidak tersentuh. Tahu aku tidak bisa membelimu, jadi aku menghabiskan 1 juta untuk khusus membeli racun itu dari wilayah barat. Semua demi memiliki dirimu. Jika kau tidak ingin mati, menyerahlah dengan patuh. Jangan pernah berpikir begitu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apa kau yang berkuasa? Bawa dia pergi, ya. Nak, kenapa kau batuk? Mau ikut campur atau mau mati? Aku bertanya-tanya, apakah kau bisa cepat pergi? Aku bertanya-tanya, apakah kamu bisa segera pergi? Apa katamu? Kamu ingin aku pergi? Kamu tahu siapa aku? Aku suka wanita ini. Jadi sebaiknya kau pergi, atau sesuatu yang buruk akan menimpamu. Dunia yang konyol, bahkan orang sembarangan berani melawanku. Jika aku tidak bisa mengatasi satu wanita, pengemis kecil di jalan sepertimu pasti bisa kuatasi. Patahkan kakinya, buang dia ke tempat sampah. Guruku berkata, jika ada yang macam-macam denganku, pukul mereka sampai mati. Matilah kau. Apa aku bermimpi? Kekuatan macam apa ini? Kamu, apa kamu manusia? Guruku berkata, pukul pantat wanita, untuk pria, pukul wajah jadi. Orang kota memang lemah. Kakak, kamu sudah sadar? Dingin. Aku sangat dingin. Peluk aku cepat. Peluk aku. Tidak bisa sembarangan. Di depan umum, aku sudah menikah. Kepalaku sangat sakit. Peluk aku. Peluk aku. Dekap aku. Kakak, ada apa denganmu? Aduh, dingin sekali. Ini benar-benar mematikan. Baiklah, aku akan mencari tempat untuk membantumu detoks, kurasa. Dingin. Dingin sekali, aku kedinginan. Tidak, jangan. Dingin. Dingin sekali. Sudahlah. Untuk menyelamatkan nyawa, aku akan mengeluarkan sedikit esensi primordial. Ayo. Berbaliklah menghadapku. Baiklah. Tahan ya, aku akan menggunakan seni api abadi. Mungkin akan sedikit sakit. Ah. Tahan es dan api menyatu, semakin dahsyat api abadi, semakin baik mengusir racun dingin. Bagus sekali. Racunnya perlahan keluar. Aku sekarang akan menggunakan seni agung 9 matahari. Cukup rasakan masih dingin? Sudah tidak dingin. Aku sangat berterima kasih padamu, pemuda tampan. Jika tidak, aku pasti sudah dihancurkan oleh Zu gendut itu. Tidak apa-apa, pahlawan menyelamatkan wanita cantik adalah tugas kami. Pemuda tampan, kau sungguh lurus hati. Apakah kau punya pacar? Jika belum, aku akan menikahkan putriku dengan pemuda tampan.
Kau sungguh jujur. Apakah kamu punya pacar? Jika tidak, aku akan menikahkan putriku denganmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku membantu orang lain karena senang, aku tidak ingin imbalan apapun. Sungguh, jangan sungkan. Putriku sangat cantik. Putri sulungku adalah kecantikan nasional. Putri bungsuku sangat memukau. Banyak pria tergila-gila pada mereka. Itu berlebihan. Apakah kamu punya foto? Biarkan aku lihat. Ya. Akan kutunjukkan. Lihat. Dia terlalu cantik. Seperti bintang besar. Itu dia. Apa? Apakah kamu kenal putriku? Ya, dia sangat mirip dengan seseorang yang ku kenal. Biarkan aku lihat putri bungsumu. Jika dia juga mirip, maka aku akan tahu. Baik. Ya. Itu dia. Apa? Kamu benar-benar kenal putriku? Apakah nama belakang suamimu Shangguan? Suamiku sudah meninggal. Aku sekarang seorang janda. Tidak. Bahkan jika dia sudah meninggal, nama belakangnya tidak akan berubah kan? Apakah nama belakangnya Shangguan atau tidak? Ya, benar. Apa? Maksudmu jangan-jangan, kamu benar-benar kenal putriku? Lebih dari sekadar kenal. Kami sangat dekat. Sangat dekat? Apa maksudmu? Maksudku, sebenarnya, aku adalah menantumu. Maksudku sebenarnya aku ini menantumu. Jadi berdasarkan senioritas, aku harus memanggilmu mertua. Tidak mungkin. Aku belum dengar, anakku bilang, dia punya pacar, aku sudah mencoba menjodohkannya. Dia bilang ingin sendiri seumur hidup, katanya, semua pria di dunia, tidak ada yang cukup baik untuknya. Standarnya terlalu tinggi. Memang, aku pikir dia hampir tidak layak untuk bersamaku. Tapi dia bertingkah seperti belum pernah melihat dunia. Selalu merasa dirinya istimewa. Lupakan. Aku akan datang ke rumahmu besok, untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Ada apa? Apa kau kenali ini? Ini. Kamu yang bertunangan dengan Bing Ruku, melalui perjodohan masa kecil murid dari Taois itu. Guruku Patriark Kunpeng, Patriark Taois nomor 1 di dunia. Kau tahu tentang perjodohan masa kecil kan? Aku ingat. Saat itu, keluarga Shangguan kami dalam masalah, suamiku meminta bantuan teman Taois itu. Lalu mengatur perjodohan masa kecil untuk kalian berdua, karena kau tidak pernah muncul. Aku hampir melupakannya. Ini luar biasa. Aku punya menantu. Hei, mertua, terlalu kencang. Maaf, aku terlalu bersemangat, anakku tidak mau menikah, jadi tuan-tuan muda kaya itu, dan playboy datang setiap hari mencoba mendekat. Mengintimidasi kami para janda dan yatim piatu. Sekarang aku punya menantu, semuanya akan baik-baik saja. Itu juga tidak akan berhasil. Anakmu seperti harimau betina, kami bagai api dan air, aku harus membatalkan pertunangan. Itu juga tidak akan berhasil. Putrimu itu seperti macan, kami bagaikan api dan air. Aku harus memutuskan pertunangan dengannya. Kamu tidak bisa. Menantuku tersayang. Dengarkan ibumu. Kamu benar-benar tidak boleh memutuskannya. Kenapa tidak? Sejujurnya padamu, putriku mungkin sedikit pemarah. Tapi dia sangat cantik. Yang lebih penting, dia suci. Semua pria di dunia, dia bahkan tidak mau melirik mereka. Kamu ada benarnya. Tapi dia memang membuatku marah, kecuali dia minta maaf padaku dulu, baru aku maafkan dia. Itu agak sulit. Temperamennya. Lupakan saja. Untuk menikah dengan pria sebaik aku, dia bahkan tidak bisa merendahkan diri. Apa yang aku cari? Aku pergi. Tidak, menantuku, sayang. Jangan pergi, bagaimana, kalau begini. Datanglah besok seperti rencana untuk melamar, aku juga akan bicara dengan putriku. Jika Bing Rou tidak setuju, aku akan menikahkan putri bungsuku Bing Yao denganmu. Putri bungsu memiliki sifat yang lembut. Dia pasti akan menikahimu. Itu terdengar tidak terlalu buruk. Kalau begitu aku akan datang besok, kita lihat nanti bagaimana. Ibu mertua, istirahatlah, aku pamit sekarang. Baiklah. Menantu. Kalau begitu aku tunggu kamu besok. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Hampir saja. Kulihat dia muda dan kuat. Dan penuh rasa keadilan. Aku bahkan berpikir untuk bersamanya. Siapa sangka dia yang belum kutemui. Menantu. Tidak mungkin. Kamu ingin aku menikahi bajingan yang memperkosaku itu? Jangan harap. Memperkosamu apa? Dia memperkosamu. Ya, aku menjaga keperawananku selama 18 tahun, aku ingin tetap suci untuk langit dan bumi, tapi bajingan itu menghancurkannya, aku sangat membencinya. Wan Er, apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Ya itu benar. Tidak mungkin,
Tadi malam, dia berada di kamar denganku, dia sangat sopan. Apa, Ibu? Kamu bilang tadi malam, kamu dan bajingan itu berada di kamar bersama, jadi, apakah dia menggunakan alasan detoksifikasi untuk memperkosa kamu juga, bajingan itu? Tidak, dia tidak memperkosaku. Dia hanya menggunakan energi dalam untuk mengeluarkan racun. Untuk memaksa gas beracun keluar. Dia bahkan tidak menyentuhku. Dia benar-benar bajingan, dan dia pemilih, tidak menyentuh yang lebih tua. Apa yang kamu katakan? Siapa yang lebih tua? Tidakkah kamu bisa? Berpikirlah baik tentang orang lain untuk sekali ini. Aku pikir pemuda Qin Shuai itu jujur. Dia adalah menantu ideal di hatiku. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tidak mungkin aku akan suka padanya. Baiklah, jika kamu tidak suka padanya, lupakan, siapa juga yang mau sama kamu. Menantu baikku, kamu di sini. Lihat itu, mengendarai sepeda kuning kecil, sangat menyedihkan. Menantu yang baik kamu sudah datang. Lihat itu naik sepeda kuning kecil sungguh menyedihkan. Sepeda kuning kecil miskin dan terpuruk? Kalau kamu tahu kekuatan asliku, kamu akan memujaku seperti dewa. Hahaha, ini sepeda kuning kecilmu, segitu saja keberaniannya, besar omongannya. Aku malas berdebat, ibu mertua, sudahlah, aku tidak bisa terima sikap ini, kebetulan aku sudah bawa surat cerai, tanda tangani, kalian berdua, supaya aku bisa cari orang lain. Tidak, tidak. Menantu yang baik, jangan terburu-buru, mari kita bicarakan baik-baik. Bayu ini diatur oleh ayahmu dan seorang guru pertapaan. Sebagai perjodohan masa kecil, ini juga wasiat terakhir ayahmu. Ayo kamu setuju? Kalau begitu aku atur pernikahan untukmu. Tidak mungkin. Mau aku menikah dengannya? Harus mati dulu. Tapi, bukankah kamu bilang, kamu hanya akan bersama satu pria? Aku memang bilang begitu, tapi pria itu bukan dia. Tapi kamu sudah memberikan tubuhmu padanya. Kalau kamu dengan pria lain, maka di hidup ini, kamu sudah bersama dua pria. Jadi hanya dengan bersama dia, barulah itu dianggap, hanya bersama satu pria seumur hidup. Aku benar-benar. Guruku yang sial itu yang menjebakku. Kenapa dia bijak dalam segala hal tapi bodoh dalam urusan ini, mengatur untukku perjodohan masa kecil yang memalukan. Ayo, ibu mertua, tanda tangani surat cerai ini, kita masing-masing pergi sendiri, kembali ke keluarga masing-masing. Aku akan menandatangani. Ayo, ibu mertua tanda tangani surat cerai ini, mari kita berpisah, kembali ke keluarga masing-masing. Aku ambilkan aku pulpen. Kakak tidak mau pikir-pikir lagi. Maksudku kamu dan dia, sudah melakukannya. Bagaimana kalau kamu hamil? Pikir apa? Kamu mau aku menikah dengan orang yang naik sepeda bersama, orang kampung dari gunung aku? Tidak mungkin. Aku tidak sepadan dengan orang seperti itu. Ambilkan pulpen. Sekarang? Baik, aku ambilkan. Buat apa kamu perlu pulpen? Tidak mungkin. Keluargamu miskin sampai pakai sepeda bersama, sebagai alat transportasi? Bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kamu tidak tahu, keluarga Huangku adalah konglomerat tingkat atas. Aku dibesarkan seumur hidup dalam tumpukan uang. Aku benar-benar tidak tahan dengan barang-barang miskin dan kumuh seperti itu membuat jantungku berdebar dan membuatku alergi. Badan pengaman buang saja dan singkirkan. Ya. Tunggu, ini sepedaku, tanpa izinku, siapapun yang berani menyentuhnya akan menghadapi konsekuensinya. Nak, apa yang kau pikir kau lakukan? Menghadapi konsekuensi? Kamu, seorang kurir berani menyuruhku menghadapi konsekuensi? Coba katakan, bagaimana aku harus menghadapi? Ayo, katakan padaku. Bagaimana tepatnya aku harus menghadapi konsekuensinya? Tidak ada yang istimewa. Hanya secara manual. Mematahkan tanganmu. Atau secara manual mematahkan kakimu. Hahaha. Kalian semua dengar apa yang dia katakan tadi? Dia bilang sepeda kuning murahan ini sentuh dengan tanganmu, maka tanganmu patah. Sentuh dengan kakimu, maka kakimu patah. Hahaha, orang ini gila. Huang Shao, haruskah aku membuang sepeda kuning murahan ini dari sini? Buang saja. Aku belum pernah melihat orang kuat seumur hidupku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana seorang kurir bisa membual begitu keras. Dan wajahnya ditampar sampai bengkak. Dia benar-benar terlahir hanya untuk menjadi bahan tertawaan bagiku. Buang saja. Sesuai perintah. Ada apa? Tanganku.
Rasanya seperti dipotong pisau. Dan sangat gatal. Aku tidak tahan lagi. Dia sudah gila. Dia mematahkan tangannya sendiri. Mungkinkah orang desa ini benar-benar dewa? Orang desa ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang abadi? Ayo seret benda memalukan ini keluar dari sini untukku dan buang ke tumpukan sampah. Seseorang. Terus seret gerobak kuning kecil itu keluar dan buang. Seret saja, apa yang kau lihat? Kau sudah berlatih bela diri selama 10 tahun dan telah membunuh ratusan orang. Apa kau masih takut pada gerobak kuning kecil? Tidak, tidak. Ada apa ini? Nah, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah kau benci gerobak kuning kecil itu? Kalau begitu, buang saja. Terus buang. Kalian semua. Siapa yang akan membuangnya? Huang Shao, kami kesini untuk melamar dan mencarikan istri untukmu. Tidak perlu membuat keributan hanya karena gerobak kuning kecil pengiriman dan menunda urusan yang sebenarnya. Benar, benar, benar. Kau masih menunggu untuk mengajak si cantik jalan-jalan malam ini? Urusan yang sebenarnya itu penting. Urusan yang sebenarnya itu penting. Benar. Kalau begitu, seret benda tak berguna ini keluar dan buang juga. Aku akan memaafkan gerobak kuning kecil ini. Nah, aku akan bereskan denganmu setelah lamaran. Shangguan Bayu, bagaimana? Hari ini aku membawa beberapa peti lamaran. Bagaimana kalau kau menjadi istriku? Shangguan Bayu gimana? Hari ini aku bawa beberapa peti lamaran. Mau jadi istriku? Maaf, Tuan Muda Huang. Dingrou sudah bertunangan. Sudah bertunangan? Dengan siapa? Di kota awan kecil ini, siapa yang berani bersaing denganku, Huang Xiaofei, untuk memperebutkan wanita? Apa dia tidak tahu ayahku adalah Huang Tianba? Bukan bersaing, bukan bersaing. Mereka sudah dijodohkan sejak kecil, sudah lama diatur. Perjodohan masa kecil? Aku peduli apa perjodohan masa kecil atau perjodohan usia tua. Aku cuma mau tahu siapa orangnya. Siapa yang berani mengingini wanitaku, Huang Xiaofei? Aku. Kenapa? Apa kau bisa gigit aku? Kamu. Apa maksudmu? Kamu, seorang pekerja naik sepeda kuning kecil, punya perjodohan masa kecil dengan Shangguan Bayu? Iya, pasti dan jelas. Hahaha. Masa kau pikir aku percaya? Shangguan Bayu buta sampai menyukaimu? Kalian berdua bersekongkol, berpura-pura untuk menipuku, kan? Shangguan Bayu, dengar. Kau hanya bisa menjadi wanitaku. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Kalau aku mengincar wanita, aku harus tidur dengannya. Si Huang ini benar-benar sesuai namanya mesum dan keji. Menjijikan sekali. Mending aku bikin dia marah besar. Huang Xiaofei, kau masih tidak percaya? Ya, ayo ku buat kau percaya. Sayang, dia tidak percaya kita. Ayo kita tunjukkan kasih sayang biar dia lihat sendiri. Lagi pula dia sudah memanfaatkanku, jadi ciuman bukan masalah besar. Tapi hari ini, kita harus bikin si Huang, karena dia sudah memanfaatkanku jadi ciuman itu bukan masalah besar. Tapi hari ini, kita harus membuat pria Huang itu marah setengah mati. Meskipun dia memiliki temperamen buruk, bibirnya sangat lembut dan halus. Cukup. Berhenti berciuman, kau membuatku tidak nyaman. Apa bisakah kau menyerah sekarang? Menyerah apa? Wanita yang aku, Huang Xiaofei, incar aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Nyonya Shangguan, katakan saja padaku. Putri ini, apakah kau akan menikahkannya atau tidak? Tidak, Tuan Muda Huang, kau juga melihatnya putriku sudah punya pasangan. Lalu kenapa kalau dia punya pasangan? Bahkan orang yang sudah menikah bisa bercerai, masa pasangan pacaran tidak bisa putus? Tapi hubungan mereka sangat baik. Mereka tidak bisa putus. Hubungan kami baik-baik saja. Kami tidak pernah bosan satu sama lain, 3 kali sehari. Baik, kalau begitu aku secara resmi memberitahumu, wanitamu, aku akan mengambilnya, dan aku menghukummu mati, di 30.000 meter persegi kota Cloud. Tidak akan ada 1 milimeter pun tempatmu berpijak. Ayolah hajar dia. Dengan uang, hajar dia. Sampai sadar. Nak, buka matamu, dan perhatikan baik-baik. Bagaimana aku menggunakan uang hari ini, untuk menghancurkanmu menjadi rendah diri, dan putus asa. Hajar. Hajar. Tahu mengikuti alam, jejak tanpa bayangan.
Kenapa bikin masalah tanpa alasan? Tapi tidak apa-apa. Uang sedikit itu. Bukannya aku tidak sanggup menanggung kerugian. Teruskan belanja untukku. Ya, Kau mengikuti alam. Jejak tanpa bayangan. Huang Shao, semua habis? Masih belanja? Jangan sungkan, bukankah kamu pamer kekayaan? Belanjalah, bawa semua harta keluarga dan belanjakan. Aku ambil semuanya. Aneh. Apakah menggunakan trik curang untuk mengacaukanku? Jangan sungkan sama dia. Langsung masuk saja. Patahkan kakinya untuk ku cabut giginya karena membuatku marah. Biarkan kalian bertarung sampai keduanya babak belur, itu yang akan membuatku paling bahagia. Tikus menantang kucing. Kau minta mati? Lepaskan aku. Dengan skill kecil seperti itu Dengan hanya keterampilan kecil itu kamu berani bertindak sombong? Anak muda, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, menghina keluarga Huang sama seperti menghina Raja Neraka. Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kamu bilang itu Raja Neraka? Aku akan mengirimmu bertemu Raja Neraka sekarang. Tunggu saja, aku akan panggil ayahku. Aku belum mengatakan sepatah kata pun, dan kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu apa yang kamu mau? Tidak banyak. Guruku bilang, siapapun yang berbuat jahat pasti akan menuai apa yang mereka tabur. Hanya dengan begitu siklus surga dan kebenaran dapat ditegakkan. Bukankah kamu seorang mesum? Kalau begitu aku harus menghancurkan akar masalahnya. Bukan? Jangan main-main. Tidak. Harimau hitam curi hati. Ah. Oh tidak. Oh tidak. Adik kecilku hancur. Aku tidak akan bisa bersenang-senang lagi. Pria ini benar-benar kejam. Aku tiba-tiba merasa dia sedikit mirip denganku. Itu agak mengejutkan. Pergi sekarang, katakan pada ayahmu untuk mencari ibumu dan masukkan kamu kembali, supaya kamu tidak keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Dan benar-benar memalukan, aku, Huang Xiaofei, akan membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Banyak orang ingin membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Oh, menantu laki-lakiku yang baik, kamu benar-benar sangat mampu. Ibu senang menonton. Menantu yang baik. Ada berapa banyak lagi kejutan yang tidak saya ketahui? Ayo, masuk ke dalam. Saya masih punya banyak keterampilan. Ayo ibu mertua. Biarkan saya tunjukkan sesuatu yang mengesankan. Oh, menantuku yang baik, kamu benar-benar hebat. Ibu senang menontonnya. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Menghajar para preman ini seperti mainan anak-anak. Bingro, lihat itu menikahi suami yang begitu cakap memberimu rasa aman. Bu, berhenti mencoba membujuk saya, dia sedikit terampil, tapi dia masih belum memenuhi standarku, dan wataknya sangat tercela, itulah yang paling penting. Apa? Kamu bilang watakku sangat tercela? Tepat sekali Bingro, kamu tidak boleh berkata begitu. Qin Shuai adalah seorang pemuda yang jujur dan baik, dia bahkan menyelamatkan nyawa ibu. Saya tidak hanya mengatakannya, wataknya tercela. Saya bisa dengan mudah menyebutkan beberapa kejahatannya. Baiklah, hari ini saya akan lihat kejahatan apa yang bisa kamu tuduhkan padaku. Ayo sebutkan. Jangan ragu, bongkar aku, bongkar aku. Saya suka ketika orang membongkarku. Kamu sangat kurang kesadaran diri, kamu ingin aku membongkarmu, ya? Baiklah. Kejahatan pertama mesum, kamu sangat mesum. Apa? Aku mesum? Kamu bilang aku mesum? Di mana buktinya? Ingat ketika aku keluar dari hotel dan bertemu denganmu? Kamu menatap dadaku dengan mesum dan bilang aku sakit. Oh, itu. Kamu salah paham, aku lurus, aku tidak mungkin mesum terhadap wanita, aku memang berpikir kamu sakit. Kamu yang sakit? Siapa kamu? Ahli? Profesor? Apa yang kamu gunakan untuk mendiagnosis? Mulutmu? Dengar, seperti Sun Gokong, aku punya mata emas api, aku bisa melihat segalanya di dunia kamu. Biarkan aku memberitahumu seperti Raja Kera yang setara dengan surga, aku memiliki mata emas api, yang bisa menembus segala sesuatu di dunia ini. Apa kau percaya padaku? Apa katamu? Kau seperti Raja Kera yang setara dengan surga, aku memiliki mata emas api. Ya? Apa kau gila?
Kenapa tidak kau bilang kau seperti Kaisar Giok atau Buddha Tathagata yang menguasai surga? Kau tidak percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana jika aku membuktikannya padamu? Bagaimana kau akan membuktikannya? Aku akan memberitahumu sekarang warna pakaian dalammu dan gayanya. Baik, apa kau sengaja menjadi mesum? Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari ini. Katakan padaku, warna dan gaya apa pakaian dalamku? Merah muda, Brenda, ukuran 36C. Ya ampun. Mungkinkah dia benar-benar memiliki penglihatan sinar X? Bagaimana mungkin bajingan itu? Dia pasti sudah memata-mataku sebelumnya. Kau hanya tidak percaya pada kemampuanku. Baiklah, aku akan memeriksa ibumu dan saudara perempuanmu. Saudara perempuanmu memakai putih murni, Brenda, gaya tali, ukuran 36B. Ibumu renda hitam, ukuran 36D. Benar, kan? Kau benar-benar bisa menembus benda. Ini benar. Itu luar biasa. Oh, aku ingat sekarang. Bagaimana pria licik, mesum itu mengetahuinya? Bagaimana? Saat dia mendetoksifikasi kita tadi malam, dia pasti memanfaatkan kesempatan untuk mengintip. Ini hanya membuktikan dia seorang pengintip mesum. Itu masuk akal. Bagaimana bisa? Tidak. Aku harus membuktikan karakterku hari ini. Aku perlu membuktikannya lagi. Bagaimana kau ingin membuktikan? Bagaimana cara kamu membuktikannya? Kamu masuk ke dalam rumah dan ganti pakaian dalam yang lain, lalu keluar. Jika aku masih bisa menebaknya dengan benar, itu membuktikan aku tidak mengintipmu, dan kamu harus meminta maaf kepadaku. Jika kamu tidak benar, itu membuktikan kamu mengintip. Lalu apa? Aku akan mengebiri diriku sendiri. Aku tidak akan pernah menyentuh wanita seumur hidupku. Baik, setuju. Aku masih tidak percaya hari ini. Aku harus membongkarmu, dasar mesum. Dasar bajingan. Hei, menantu yang baik, jangan salahkan dia. Putriku memang punya temperamen aneh. Tidak apa-apa. Aku juga tidak akan memberinya keringanan. Kita lihat siapa yang lebih kuat, dia atau aku. Ngomong-ngomong, menantu yang baik, apa kamu benar-benar bisa melihat tembus? Tentu saja benar. Di depanku, kalian semua seperti telanjang. Tidak mungkin, benarkah itu? Orang dari gunung kami sangat jujur. Kami tidak berbohong. Ayo, katakan sekarang, apa yang aku pakai di dalam, biarkan aku membongkarmu di tempat. Lebih baik jangan membongkarku. Biarkan aku melihat tembus dirimu saja. Buka. Aku melihatnya. Kamu memakai bras sutra es hijau. Ada kupu-kupu yang disulam di atasnya. Dan di bawah, kamu aku lihat itu, kamu pakai bras sutra es hijau, ada kupu-kupu yang disulam di atasnya, dan di bawah, kamu pakai. Berhenti. Berhenti. Kenapa? Bukankah kamu minta aku melihat? Ada apa, Kak? Apa dia benar-benar tahu? Aneh sekali. Aku mengunci pintu dan bahkan ganti pakaian dalam. Dia tetap tahu. Tipu daya macam apa yang kau gunakan? Tipu daya apa yang aku gunakan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Taruhan yang baru kita buat membuktikan aku tidak mengintipmu. Minta maaf padaku. Aku, bagaimana denganku? Kalah taruhan? Tidak terima? Baik, aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Ingat ini. Jangan lagi menuduh orang yang tidak bersalah. Dengan kemampuanku, kamu praktis telanjang di depanku. Kenapa aku perlu mengintipmu? Cepat, tanda tangani surat cerai. Aku pergi. Baik, akan kutandatangani untukmu. Tidak, jangan tanda tangani. Menantu yang terkasih, jika putri sulungku tidak mau menikahimu, bagaimana jika menikahi putri bungsuku? Tidak, terima kasih. Keluargamu membuatku marah. Aku tidak akan menikahi putrimu manapun. Cepat tanda tangani, dan aku akan pergi. Ini dia. Dan Liontin Giok Dewa Iblis itu adalah guruku yang meminangku ke keluargamu dengan Liontin itu. Sekarang pertunangan ini putus, kembalikan padaku. Baik, ini, ambil kembali. Tidak. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aura hitam di dada kirimu semakin parah, benjolan di dalamnya kemungkinan memburuk. Kaulah yang punya benjolan ganas, aku baik-baik saja, tidak ada yang salah denganku. Kamu baik-baik saja, karena kamu memakai giok ilahi milikku yang menekan penyakitmu.
Sekarang, liontin giok itu milikku, penyakit itu pasti akan muncul, segera dadamu akan mulai sakit. Berhenti menakut-nakuti di sini. Aku baik-baik saja, bukan urusanmu. Sekarang, pertunangan kita dibatalkan, pergi kau sendiri. Baiklah, kita sudah selesai, jangan berani-berani memohon padaku. Aku pergi. Akhirnya menebang pohon itu, aku akan melihat seluruh hutan. Hei menantu sayang, jangan marah. Shangguan Bayu itu memiliki energi jahat yang menyerang dadanya. Begitu menyerang, dia akan menggeliat kesakitan. Saat itu terjadi, dia akan membutuhkan tangan kiri roh abadiku untuk memijat berulang kali untuk memulihkan aliran darah dan mengeluarkan virus. Aku akan lihat apa yang dia lakukan saat itu. Oh, Bayu. Kupikir pemuda itu cukup baik. Kenapa kamu harus keras kepala? Ya, Kak, kupikir pemuda itu sangat berbakat. Dia bisa melihat tembus hal-hal, tangan emas yang hebat. Jika kamu bermain mahjong, kamu tidak akan pernah kalah. Dalam judi batu, setiap potongan menghasilkan hijau kekaisaran. Dengan sedikit usaha, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Cara-cara licik, aku tidak peduli dengan itu. Oh, Kak, ada apa dengan dadamu? Oh, Kak, ada apa dengan dadamu di sini? Kenapa jadi hitam? Benar. Ada apa dengan ini? Kamu baru saja ganti baju itu, mereka bersih, kenapa jadi hitam? Dia bilang kamu sakit, mungkin dia benar? Tidak mungkin, aku baik-baik saja. Aku tidak merasakan apa-apa, dia tidak cukup baik untukku. Dia kesal, hanya mencoba menakut-nakutiku. Aduh, Kak, ada apa? tadi, rasanya seperti ada yang menyengatku. Seperti semut merayap gatal sekali. Sial, aku begitu saleh dan tampan, tapi dia tetap tidak menyukaiku. Aku sangat marah. Jika aku kembali ke gunung dengan tangan kosong, orang tua itu akan menertawakanku. Aku harus mencari istri di suatu tempat. Adik junior. Sungguh, aku sudah mencari ke sana kemari, dan menemukannya tanpa usaha kakak senior. Kelima, waktumu sangat sempurna. Ada apa, adik junior? Apa yang kamu cari? Mencari istri. Istri? Apa? Belum menemukan tunanganmu? Lupakan dia, tomboy itu, dia benar-benar meremehkanku. Aku sangat marah. Apa? Dia berani meremehkan adik juniorku mencari mati. Berikan alamatnya, aku akan pergi mengajarinya pelajaran. Beri aku alamatnya. Aku akan pergi mengajarinya untukmu. Lupakan soal mengajarinya. Dia sedang tidak enak badan, dia pasti akan datang memohon padaku, tapi aku ingin dia mengerti pesonaku. Terlalu banyak wanita yang suka padaku, jadi, tolong bantu aku. Adik kecil, bantuan apapun yang kamu butuhkan, bilang saja. Akan kukerahkan segalanya, dan membantumu dengan sepenuh hati. Bukan bantuan besar. Pertama, carikan aku villa besar, lalu, carikan beberapa gadis cantik. Nanti, di villa, mereka semua pura-pura tergila-gila padaku, mengejar-ngejarku, buat dia merasa rendah diri. Mudah, bukan hanya akting, bahkan jika kamu ingin yang sungguhan, aku siap. Tidak, jangan begitu, aku takut guruku akan memukulku. Terakhir kali aku mengintip kalian, guruku menangkapku, dan hampir merobek telingaku. Jika dia tahu aku melakukan ini, dia akan memanggil petir untuk menyambarku. Baiklah, aku mengerti. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke villa. Pantat. Kencang sekali. Bagaimana, Bingru? Sekarang sakit, seperti disengat lebah. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahannya, tolong aku. Penyakit apa ini? Bagaimana bisa terjadi? Pria muda itu tahu itu akan kambuh. Jadi, bisakah dia menyembuhkannya? Benar, dia pasti bisa menyembuhkannya. Ayo cepat temui dia, cepat. Tidak, aku benar-benar tidak bisa sujud pada bajingan itu. Oh, anakku sayang, ini soal hidup dan mati. Kenapa kamu masih keras kepala, dan aku rasa pemuda itu cukup baik. Dan dulu, gurunya menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak boleh tidak berterima kasih. Bagaimana dia akan menanganinya? Aku sakit dada, apakah aku harus menunjukkan dadaku padanya? Itu berarti membiarkannya memanfaatkanku. Apa maksudmu memanfaatkan di mata dokter? Hanya ada pasien. Saat melahirkan normal, bahkan kamu harus melepas celanamu. Berhenti keras kepala, bantu kakakmu berdiri, dan ayo pergi. Baiklah.
Nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Guru bajingan yang kita cari ada di dalam rumah. Masuk hari ini, aku harus mengebirinya. Dasar bajingan kecil, keluar sini. Biarawati apa? Benar-benar mesum. Guru sedang melakukan urusan, siapapun yang tidak ingin mati pergi. Biarawati, apa? Ini tempat tinggal pribadi. Kami tidak mengemis. Enyahlah. Siapa yang datang mengemis? Aku kesini untuk menuntut balas dengan si brengsek kecil itu. Kau anak bajingan? Siapa yang bajingan kecil? Siapa yang bajingan kecil? Berhenti berpura-pura. Kamu. Aku. Apa aku kenal kamu? Apa kamu kenal aku? Guru bajingan ini masih pura-pura bodoh. Jangan buang-buang kata padanya. Langsung kebiri saja. Tidak mungkin, adik junior. Kamu bahkan berani menyentuh seorang biarawati? Kakak senior, apa yang kau katakan? Apa aku terlihat seperti orang yang tidak punya sopan santun? Bahkan dengan kalian semua, para kakak senior cantikku, paling banter, aku cuma mengintip saat kalian mandi. Mana mungkin aku serendah itu sampai macam-macam dengan biarawati? Lalu bagaimana dengan mereka? Ada apa ini? Hei para biarawati yang terhormat, aku benar-benar tidak kenal kalian. Aku pemuda teladan, jangan coba-coba menjebakku. Pemuda teladan? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan? Kebiri dirimu sendiri. Jika aku yang melakukannya, aku akan patahkan ketiga kakimu. Hei tidak Guru Jue King, jika ada yang mau dikatakan, katakan dengan jelas, aku benar-benar tidak kenal kamu. Bagaimana aku menyinggungmu? Masih berpura-pura? Kalau begitu, biar aku perkenalkan diri, aku adalah Guru Jue King. Putri sulung keluarga Shangguan Bayu, muridku. Kau memberinya obat bius, dan merusak kesuciannya. Katakan, bagaimana kau akan menebus kesalahan? Apa? Guru Shangguan Bayu adalah seorang biarawati. Pantasan, dia sangat aneh. Dia jijik dengan pria, itu menjelaskannya, jadi itu karena pengaruhmu. Aku bertanya padamu. Bagaimana kita selesaikan ini? Sebaiknya kau jangan buat aku marah. Ada apa dengan sikap kolotmu? Menggertak adik junior yang polos, ya? Mau apa? Ayo, sini. Kakak kelima sangat baik padaku. Jika guru tidak melarang murid menikah, aku akan menikahi kakak kelima. Kau pikir kau siapa? Berhak bicara seperti itu padaku? Jangan pedulikan siapa aku. Jika kau berani mengganggu adik juniorku, aku akan menentangmu tanpa kompromi. Hahaha. Kau masih hijau, dan kau pikir kau bisa menantangku? Murid, beri pelajaran pada gadis kurang ajar ini. Baik, guru. Gadis kecil, serahkan wajahmu sendiri. Aku tak mau memukul biarawati sepertimu. Jika kau tidak sopan, maka aku akan mewakili peradaban manusia dan mengajarimu sopan santun. Pukulan bagus. Ayo, kakak senior, aku cinta padamu, aku percaya padamu, bikin dia nangis. Ayo, bos. Pukulan bagus. Kaki kirinya lemah. Serang kaki kirinya. Kamu tidak bermain adil, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Dia punya bekas luka di dada kirinya, serang dada kirinya. Nak, apa yang baru kamu katakan? Aku bilang dia punya bekas luka di dada kirinya. Ada apa? Kamu bisa bertarung dengan curang? Apa aku tidak boleh membantu? Bagaimana kamu tahu? Murid kesayanganku punya bekas luka di dada kirinya. Apakah kamu bersembunyi di biara Jue King dan memata-matai kami? Hei hei hei.
Jangan bicara sembarangan, kamu kan biarawati, aku bahkan tidak mengenalmu, atau di mana biara itu berada, dan aku tidak tertarik padamu, jangan fitnah aku. Lalu bagaimana kamu tahu rahasia di tubuhnya? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, aku akan membunuhmu. Sungguh menyebalkan memata-matai seorang biarawati. Memata-matai apanya? Jangan berpikir mesum begitu, oke, aku menggunakan penglihatan sinar X. Apa? Penglihatan sinar X. Jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sedahsyat itu? Dalam 100.000 tahun era purba, hanya Yang Jian dan Biksu Agung yang setara dengan surga yang memiliki kekuatan dewa. Dia mencoba menutupi kejahatannya. Cepat katakan sekarang. Kapan dan di mana kamu memata-matai muridku? Jika kamu tidak bisa mengatakan, hari ini kamu mati. Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, biarkan aku memberimu sedikit pencerahan. Karena kamu seorang senior, aku akan menunjukkan rasa hormat. Aku tidak akan memindai bagian pribadimu, aku hanya akan melihat kakimu. Kakimu panjang dan putih. Pasti kamu dulu benar-benar cantik. Tapi ada tato di kedua kakimu. Biarkan aku melihat lebih dekat. Itu mawar. Dan panah cupid. Cukup trendy, guru. Inilah yang kamu dapatkan dari menjadi gadis nakal saat muda, kan? Kamu mendapatkannya untuk pria itu. Dan kemudian menjadi biksuni karena patah hati. Kamu benar-benar bisa melihat tembus. Bukan aku benar-benar bisa melihat tembus, melainkan aku benar-benar tidak bisa berbohong. Sudah kubilang dan kamu masih tidak percaya. Lihat wajahku ini, sangat tampan dan menawan. Itu semua kejujuran. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu baru berusia 20 tahun, dan kamu terlihat seperti cowok cantik. Bagaimana mungkin kamu menguasai kekuatan dewa kuno ini? Bakat dan pemahaman luar biasa yang dibutuhkan. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Tapi, betapa dahsyatnya bakat dan pemahaman, sangat menakutkan, benar-benar menakutkan, tapi ini metode berbahaya yang kau gunakan. Hari ini aku harus membersihkan dunia dari kejahatan ini. Ayolah, jika kau benci aku, bencilah saja. Jika kau iri padaku, irilah saja. Kenapa harus melibatkan membersihkan dunia dari kejahatan tanpa alasan? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau bisa menembus pandang. Jadi kau akan melirik setiap wanita cantik di jalan. Itu merugikan wanita. Ayolah, aku punya 5 kakak perempuan, masing-masing sangat cantik, berwibawa dan harum surgawi. Aku bahkan tidak bisa menembus pandang mereka semua. Kenapa aku repot-repot melirik orang lain? Penglihatan sinar X-ku. Seperti teknologi medis tertinggi, sinar X ini dimaksudkan untuk melihat struktur tubuh manusia, memahami penyakit tubuh, dan membantu menyembuhkan orang. Kita yang mengikuti jalan, harus selalu memiliki hati yang berbudi. Ini seperti pisau di tangan penjahat, ia membunuh, tapi di tangan orang, baik ia menyelamatkan nyawa, mengerti? Jika tidak, aku akan membawamu ke gunung, untuk belajar dari guruku. Nah, itu baru orang yang benar-benar tercerahkan. Tukang bicara manis. Jangan kira ini akan membuatku melepaskanmu. Kau telah melanggar muridku, Bingro, dan melihat tubuh kami. Hari ini, aku akan membunuhmu bagaimanapun juga untuk membersihkan dunia dari ancaman. Murid-murid bentuk formasi. Ya, Siapa yang berani bergerak, lindungi adik laki-laki bungsu. Untuk menyakiti adik laki-laki bungsuku, kau harus melewati tubuhku. Jika kamu ingin menyentuh murid juniorku, kamu harus melewatiku dulu. Aku benar-benar beruntung begitu banyak wanita cantik untukku sembarangan. Semua wanita, aku menyarankanmu jangan jadi pengkhianat. Jangan bicara sok suci padaku. Murid juniorku adalah satu-satunya kebenaran di hatiku. Siapapun yang menyakiti murid juniorku akan kulawan sampai mati. Baik, jangan salahkan aku jika aku kasar. Tangkap dia. Berhenti. Murid baikku, kenapa kamu di sini? Ada apa denganmu? Guru, aku punya penyakit aneh. Penyakit aneh apa? Ini dadaku kadang bengkak, kadang sakit. Saat sakit, aku tidak tahan. Sakitnya luar biasa. Guru Jue King, bisakah kamu lihat bagaimana bisa begini? Biarkan aku lihat sekarang. Kalian berdua, hentikan perkelahian untuk sementara. Datang dan jaga aku. Apakah sakit di sini? Guru, bisakah kamu tahu penyakit apa itu? Aku merasa... Guru, bisakah kau katakan, penyakit apa ini? Aku merasa sangat buruk. Ki dingin jahatnya terlalu berat.
dan terkumpul di dada kiri, sudah mempengaruhi jantung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. Lagi pula, gurumu berada di tingkat kesempurnaan besar, meskipun aku fokus pada teknik membunuh, kemampuan medisku juga tidak lemah. Penyakit kecil ini tidak ada masalah bagi gurumu. Itu sungguh hebat. Jika guru bisa menyembuhkannya, maka aku tidak perlu memohon pada bajingan keparat itu. Orang sepertimu, ketika berencana memohon padaku, kau merendah, dan saat tidak perlu memohon, kau jadi sombong. Kau contoh sempurna dari orang picik modern. Rencanamu gagal. Kau tidak bisa memanipulasiku. Sakit di dalam hati, setelah aku sembuh, tunggu saja bagaimana aku membalas dendam padamu. Sebaiknya kau pikirkan cara memohon padaku. Penyakitmu, selain aku, tidak ada orang lain di dunia yang bisa menyembuhkan. Biksuni Master ini sudah mendiagnosisnya. Siapa yang kau coba bodohi? Biksuni Master ini sekarang akan menyembuhkannya tepat di depanmu. Ini adalah pil Fajra. Fajra menghancurkan dingin jahat. Minumlah, dan itu akan seperti matahari terik melelehkan es. Dingin jahat di tubuhmu akan larut dan lenyap dengan sendirinya. Terima kasih, guru. Aku akan segera meminumnya. Adik kecil, ambilkan aku air. Baik. Aku menyarankanmu untuk tidak meminum yang disebut pil Fajra ini. Jika kau berakhir menggeliat kesakitan di tanah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Cukup. Dasar bajingan tak tahu malu dan orang picik. Kau hanya ingin aku menderita, kau ingin aku mati, kan? Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan meminum obat ini, sembuh, dan tidak diancam atau diganggu olehmu. Kak, airnya di sini. Dia sudah... Kamu tunggu saja, begitu aku sembuh, aku akan membalas dendam padamu. Ya, hari ini, Sekte Jue King akan melakukan apapun untuk membuatnya membayar. Aku tidak mau repot berdebat dengan orang-orang bodoh dan sok benar sepertimu. Aku lebih suka menikmati hidupku dan menunggu tragedimu terungkap. Ayo kakak senior kelima terus pijat aku. Tentu, adik junior ayo pijat untuk adik junior. Bajingan ini sungguh kotor dan bejat, tidak tahu malu, sangat tercela. Sangat nyaman. Pedang berkilau dan wanita cantik dalam pelukan, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Aku akan menikmati hidup sepenuhnya. Mereka yang mengutukku akan segera mengalami masa sulit. Aku tidak tahan lagi dengan bajingan ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Muridku yang baik, kamu istirahat dan pulih dulu. Biarkan gurumu yang menangani ini. Hari ini gurumu harus melenyapkan pria mesum ini. Untuk membersihkan dunia dari ancaman, para murid tangkap dia untukku. Kalian semua sungguh menjijikan. Kalian hidup asketis sendiri dan iri pada orang lain atas kehidupan mereka yang semarak dan sensual. Apakah kau tidak punya hati nurani? Apakah kau tidak punya rasa keadilan? Apakah kau tidak punya... Sebagai pria hasrat, fisik itu wajar. Apa masalahnya? Apa salahnya? Berhenti memutar kata-kata dan tangkap dia. Hei, jangan pukul aku. Jika aku membuang tenagaku, aku tidak akan bisa menyelamatkan muridmu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Maksudku, obatmu tidak bisa menyelamatkan Nona Shangguan, dia akan dalam bahaya. Beraninya kau mengutuknya. Bunuh dia, anakku sayang, ada apa? Jangan menakuti ibumu. Kak. Tidak apa-apa, muridku pil Fajra ini memiliki khasiat yang kuat, gurumu akan membantu melarutkan kekuatan obat. Sakit-sakit sekali. Tidak apa-apa, itu pasti efek obat mulai bekerja. Mengeluarkan energi, dingin jahat, hanya ketidaknyamanan sementara. Konyol, sungguh konyol. Jika obatmu bekerja dan mengeluarkan energi dingin jahat dari tubuhnya, dia akan berangsur lega, bukan rasa sakit yang tak tertahankan. Paham? Kau bocah, kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Aku akan melihat muridmu mati di tanganmu, Master Jue King. Jadi kau memang jago memutus hubungan. Bahkan, muridmu sendiri kau tega, nama itu sangat cocok untukmu. Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu sendiri. Aku tidak tahan lagi, guru. Aku tidak tahan lagi, Guru Jue King, aku sekarang. Anakku. Kak? Guru Jue King, ada apa di sini? Cepat periksa. Jangan panik. Biarkan saya periksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Guru Jue King, ada apa? Bagaimana keadaannya? Dia denyut, nadinya lemah. Detak jantungnya cepat. Hampir hilang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bicara terlalu rumit? Katakan saja pada Nyonya Shangguan detak jantungnya hilang, dia sekarat. Bukankah kau bilang bisa menyelamatkan putriku? Kenapa dia sekarat? Apakah kau membunuhnya? Pasti. Kakak jadi begini setelah minum obatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia memiliki ki jahat dingin yang berkumpul di dadanya. Pil Fajra adalah obat yang sempurna untuk mematahkan ki jahat dingin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hahaha, dukun. Dukun-dukun merawat pasien, bermain dengan nyawa. Adik, kau benar sebelumnya. Bisakah kau menyembuhkannya? Tolong selamatkan kakakku. Asalkan kau bisa menyelamatkan kakakku, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Menyelamatkannya, keluargamu semuanya tidak tahu terima kasih, membalas kebaikan dengan permusuhan, saya dengan baik hati membantu, dan kalian ingin membunuhku, bukankah itu mencari masalah? Bukan, menantuku yang baik. Aku selalu mengakui dirimu. Aku selalu mengakui dirimu. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Asalkan kau mau, kau boleh memilih salah satu dari dua. Permisi. Saya tidak tertarik pada kedua putri Anda. Kalau begitu, jika Anda menyukai saya juga bersedia untuk membiarkan Anda mengelola keluarga Shangguan. Tidak. Lupakan saja guruku mengatakan seorang tabib memiliki hati yang welas asih. Putri sulung Anda dapat membantu saya menjadi seorang santo, kali ini saya biarkan saja. Anak muda, jangan main-main. Apa kau benar-benar bisa menyelamatkannya atau tidak? Dia hampir mati. Apakah saya bisa menyelamatkannya? Apakah itu mempengaruhi kematiannya? Ya, guru mengobati kuda mati. Seolah masih hidup, kita harus percaya padanya sekarang. Tunggu. Saya perlu merawatnya di kamar tidur di dalam. Kamu jangan biarkan siapapun mengganggu kami, jika ada yang mengganggu kami. Begitu saya kehilangan konsentrasi, saya juga akan hancur, dan dia akan mati. Merawatnya di kamar tidur. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu begitu bertele-tele? Apa saya harus menjelaskannya dengan jelas? Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Membawanya ke kamar tidur untuk merawatnya, berarti bersenggama dengannya, berarti berbagi ranjang dan bantal dengannya. Ada apa? Kamu bajingan kecil. Kamu ingin memanfaatkannya saat dia dalam kesulitan. Apa kamu masih manusia? Aku bukan manusia, ki jahat dinginnya telah menumpuk, menggunakan pil Fajra untuk mengusir kejahatan dingin itu benar. Tapi yang salah adalah, melupakan tentang orang yang sakit parah dan toleransi jantung yang lemah. Seperti kata pepatah, orang yang sangat kekurangan, tidak bisa ditambahi secara berlebihan, tambahan berlebihan pasti akan membunuh. Jadi sekarang kau mengerti, mengapa pil Fajramu, sebaliknya malah membunuhnya. Jadi begitu. Lalu apa maksudmu membawanya ke kamar tidur untuk bersenggama? Apa maksudnya? Karena energi yang pria, dapat menghilangkan ki dingin dan jahat. Dan metode kamar pengantin, cukup lembut, tidak akan melukai hati dan aku. Memiliki energi yang tertinggi. Dan kemampuan medisku tak tertandingi, di dunia ini. Selain aku bersenggama dengannya, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Cepat pergi. Pergilah sekarang. Jangan tunda. Putriku semakin lemah, Master. Jangan ikut campur. Menyelamatkan putriku yang penting. Adik junior, apakah kamu benar-benar akan menggunakan yang primordialmu sendiri untuk menyelamatkannya? Tidak apa-apa, kakak senior kelima, seorang tabib memiliki hati yang penuh kasih, sedikit pengorbanan dariku, tidak masalah. Lagi pula, aku terlahir dengan konstitusi unik, yang primordialku bisa pulih setelah habis. Muridku akan dimanfaatkan oleh pria mesum ini. Master, jangan berpikir seperti itu. Putriku adalah manusia biasa. Dia seharusnya memiliki keinginan dan sentuhan dunia fana. Dia masih perlu jatuh cinta, dan memiliki anak. Nyonya, kamu benar-benar bingung. Berapa banyak pria yang bisa dipercaya, dan temperamen Bingro, membuatnya menjadi kultivator 1 dalam 1.000.000, mampu memahami Dao Agung. Master, kamu salah. Di dunia ini, jalan manusia melampaui Dao Agung. Jika pria dan wanita semua menekan keinginan mereka, dan menolak menikah, dunia akan menjadi tanah tandus. Nyonya, kamu adalah orang duniawi. Aku tidak akan berdebat denganmu soal ini. Saat Bingro keluar, hidupnya, dia bisa memilih sendiri. Semoga dia baik-baik saja. Bisakah Xiao Qin menyembuhkannya? Sakit sekali, aku tidak tahan. Sakit sekali, dingin sekali, aku sudah tidak tahan. Jangan khawatir.
Dengan aku, harta karun tertinggi langit dan bumi ini, di sini kau tidak akan mati, tapi meskipun kau tidak akan mati, kau tetap akan menderita. Dingin sekali. Jangan terburu-buru, aku belum siap. Tidak melihat kejahatan. Tidak melihat kejahatan. Aku tidak mendengar apa-apa. Ada yang salah. Si mesum ini pasti mencoba mengambil keuntungan dari muridku. Jangan bergerak. Apakah kau memaksaku membunuhmu? Adik laki-laki kecil berkata, saat dia menyelamatkan seseorang, tidak ada yang boleh mengganggunya. Jika ada yang mengganggunya, ibu dan anaknya akan mati. Bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Aku membenci kejahatan sepanjang hidupku, dan telah membunuh banyak orang. Apakah kau pikir, aku bisa menanggung tanggung jawab atau tidak? Nyonya Shangguan itu nyawa putrimu. Jika kau biarkan wanita ini masuk paksa hari ini, dia pasti akan mati. Kau yang putuskan. Guru Jueking, kau tidak boleh masuk. Aku percaya pada Xiao Qin dan dia dan Bingro. Sudah bertunangan sejak kecil. Dia bersama Bingro, sepenuhnya pantas. Baiklah, ku harap kau tidak akan menyesal, Nyonya. Gimana? Gejalamu udah hilang, kan? Kenapa aku tiba-tiba ngerasa dia nggak kelihatan buruk? Menurutku dia sungguh nggak berniat manfaatin aku. Dia dengan tulus mau bantu sembuhin aku, dan bahkan capek begini dia nggak nyesel. Hei, aku tanya kamu. Kamu udah baik kan? Aku ngerasa, kayaknya udah oke sekarang. Kok kamu bisa punya ilmu medis yang ajaib? Sudah kubilang aku bukan orang biasa. Aku berlatih di Gunung Kunpeng. Seketika, aku paham takdir dan buka mata ketiga. Saat itu aku bagaikan dewa. Kamu masih pikir aku orang gak penting? Kalau enggak, karena guruku maksa aku penuhi perjanjian nikah. Perempuan sepertimu, aku bahkan gak mau lirik, gak disangka harga. Diriku kau anggap sebagai bajingan? Udah gak ada benar salah lagi? Maaf, aku udah ketemu banyak orang sebelumnya yang cuma peduli penampilan doang. Itu bikin repot banget, makanya aku salah paham sama kamu. Aku kira kamu kayak mereka. Masa sih? Kamu beneran pikir aku kayak laki-laki itu? Ini penghinaan paling besar buat aku. Oke. Penyakitmu udah sembuh. Kita udah nggak ada hubungan. Jangan pernah ngaku kenal aku lagi. Qin Shuai, tunggu sebentar. Ada apa? Pertunangan kita. Aku bisa mempertimbangkannya lagi. Pertimbangkan apa? Kamu pikir aku datang jika dipanggil dan pergi jika disuruh pergi? Tidak mungkin. Sejak aku turun gunung, aku menjadi rebutan di mata banyak gadis. Aku datang padamu, karena menghormati guruku dan prinsip kepercayaan. Dan kamu bersikap angkuh padaku? Maaf, pertunangan kita sudah putus, aku tidak punya kewajiban lagi padamu. Tapi, kau mengambil keperawananku? Oh tidak, total 2 kali, itu artinya kamu laki-lakiku. Hei, jangan coba-coba menjebakku, aku melakukannya untuk menyembuhkan racunmu. Jangan berpikir aku akan bertanggung jawab padamu. Itu untuk menyembuhkan racun, tapi kau dan aku tetap berhubungan. Hei Qin, apa kamu laki-laki, melakukan sesuatu dan tidak mengakuinya? Lagi pula, kamu laki-laki dari gunung, petani, tanpa uang dan kekuasaan. Aku bahkan tidak merendahkanmu, itu sudah merendahkan diriku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Biarkan aku memberitahumu, petani sepertiku dari gunung keras seperti batu di sana, tulang keras, kemampuan keras, keras semuanya. Pas sepertimu, hanya kamu yang menganggap dirimu istimewa. Dan, di mataku, kamu tidak berharga sama sekali. Kamu, cukup dengan kamu, mu. Racunnya sudah sembuh, dan aku menyelamatkanmu. Beradab sedikit, ucapkan terima kasih, dermawan, dan kita beres. Kamu menikmatinya dan masih ingin aku berterima kasih? Tidak mungkin. Jika kamu berani mengkhianatiku, begitu aku keluar, guruku akan membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu aku akan keluar dan biarkan dia mencoba membunuh. Menantu yang baik. Bagaimana putriku? Apakah dia sudah lebih baik? Dia baik-baik saja. Dengan tangan sakti ini, bahkan Raja Neraka pun akan khawatir dia sudah pulih. Hebat sekali. Kakak ipar kamu luar biasa.
Putriku, apakah kamu benar-benar sudah pulih? Bajingan itu tidur denganku 2 kali, mana mungkin aku baik-baik saja? Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku menyembuhkan racunmu. Kenapa kamu harus membuatnya terdengar seperti aku memanfaatkanmu? Tapi kamu memang memanfaatkanku. Bagaimana aku bisa bersama orang lain nanti? Kenapa tidak bisa? Banyak orang pacaran, lalu putus, bahkan bercerai, mereka tetap bisa bersama orang lain. Orang lain ya orang lain, aku adalah aku. Dalam hidup ini, aku hanya akan bersama satu pria. Ada apa, putriku? Apa maksudmu sekarang kamu mau menikah dengan Xiao Qin? Melihat keadaanku sekarang, apalagi pilihan yang kupunya? Aku tidak bisa menikah dengan pria lain. Jangan seperti itu. Jangan menempel padaku. Apa maksudmu? Berani-beraninya kamu bilang muridku menempel padamu? Bukankah itu kenyataannya? Kalian semua tahu, aku melakukannya demi dia untuk menyembuhkan racunnya. Bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Dan sekarang, kalian ingin aku bertanggung jawab? Muridku berasal dari keluarga, terpandang cantik, bak bunga cerdas dan berbakat. Dia mau melirikmu adalah berkah dari kehidupan lampau. Apa kamu keberatan? Omong kosong apa itu? Ilmu bela diri. Adik bungsuku tiada tanding. Wataknya tak tertandingi. Dia raja di antara para ahli yang turun gunung, idola nasional yang layak. Kami, para kakak perempuan menjaganya seperti permata. Apa bandingannya dengan muridmu? Adik laki-laki kecilku, ilmu silatnya tak tertandingi, wataknya sempurna. Kami para kakak perempuan menjaganya seperti permata. Apa bandingannya dengan muridmu? Tepat. Dulu, aku membawa surat pernikahan untuk melamarnya, dia bersikap angkuh dan menjauh dariku. Sekarang aku sudah tidak tertarik padanya, dia menginginkanku kembali. Apa kau pikir aku bola yang bisa dipantulkan seenaknya? Apa? Kau akan terus menghina harga diri muridku? Aku tidak menghina siapapun, aku hanya berkata jujur. Jika aku tidak senang dengan sesuatu, aku pasti tidak akan melakukannya. Bukan hanya guruku dan kakak-kakak perempuanku yang tidak bisa memaksaku. Bahkan Raja Surgawi pun tidak bisa memaksaku. Baik, kalau begitu hari ini aku akan memaksamu melihat, dengan dalih mengobati penyakit, kau menodai muridku. Sekarang jika kau bertanggung jawab padanya, mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu demi dia. Jika kau memilih menjadi pria, tidak berperasaan itu, aku akan membunuhmu hari ini tanpa meninggalkan jejak. HMPH. Ini keterlaluan. Kau berani melawanku. Coba saja. Kalau begitu, kabulkan keinginannya hari ini, lumpuhkan pria rendahan yang memanfaatkan wanita ini dan menolak bertanggung jawab. Guru, biarkan saja, kau tidak bisa memaksakan perasaan, ayo kita pergi. Sekte Jueking selalu sangat menentang pria rendahan. Dan yang satu ini adalah pria rendahan yang menyakiti muridku. Tidak mungkin aku melepaskannya. Hari ini, aku harus menggunakan tulangnya untuk membuat monumen bagi semua pria rendahan. Serang. Tunggu. Tinjuku berat. Jangan mengotori tempat ini, ayo bertarung di halaman. Aku ingin melihat tipu daya apa yang bisa kau lakukan. Qin Shuai, belum terlambat untuk memohon ampun sekarang. HMPH. Ayo, kami dari Sekte Jueking tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada pria rendahan. Siapa yang berani menyentuh adik laki? Kak senior, kamu sudah datang. Ada yang berani mengganggu adik junior kita. Tentu saja kami harus datang. Kakak-kakak seniorku benar-benar peduli padaku? Dari mana datangnya para biarawati liar ini? Berani-beraninya kalian bertindak sembarangan di wilayah Sekte Kunpeng kami. Apa? Apakah kalian murid dari Patriark Kunpeng, pendeta Tao tua itu? Guru kami adalah makhluk yang tercerahkan. Berani-beraninya kamu tidak hormat seperti itu. Jika dia ada di sini, dia akan menamparmu agar sadar. HMPH. Sekarang, bahkan murid-muridnya menjadi sebebas ini. Bahkan jika dia berdiri di depanku, dia harus bicara dengan kepala tertunduk. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu berani, panggil dia ke sini. Cukup. Berhenti mengancam dengan wewenang pinjaman. Dengan kedudukanmu, kamu bahkan tidak layak mendengar nama guruku. Apalagi bertemu dengannya. Baiklah. Kamu cukup sombong.
Hari ini, aku akan pribadi menguji apakah kalian memiliki kemampuan untuk membuktikannya. Kalian semua, minggir. Aku akan pribadi memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh yang tidak tahu aturan ini. Guru, tolong beri pelajaran yang baik kepada orang-orang ini. Ayo, apakah kamu sendiri, atau kalian semua bersama-sama? Akan kutunjukkan bahwa selalu ada kekuatan yang lebih besar. Bertarung dengan orang tua sepertimu, kenapa harus keroyokan? Aku akan lawan kamu 1 lawan 1. Dik. Tidak apa-apa. Guruku bilang, teknik dauku sekarang sudah lancar seperti air mengalir. Melawannya, sama sekali tidak ada tekanan. Melihat dari usianya, dia sudah 70 tahun, usia yang langka, 70 tahun kultivasi, jangan diremehkan. Kakak kelima, kenapa kamu tidak mundur? Biarkan aku yang menangani ini. Lagi pula ini urusanku. Aku akan selesaikan sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah adik laki-laki kami, urusanmu adalah urusan kami. Hari ini, kami semua kakak perempuan, harus melindungimu. Kelima, mundurlah. Biarkan kakak tertuamu menunjukkan kepada para senior kolot ini bahwa sekte Kunpeng kita tidak mudah diganggu. Kakak tertua, hati-hati. Silakan bergerak. Di hadapanku, kamu terlalu lemah. Apakah aku seburuk itu? Kamu lebih memilih bermusuhan dengan sekte Jue King daripada menikahiku? Bukan masalah baik atau buruk, itu sudah sifatku. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, aku berniat memenuhi janji pernikahan denganmu, tapi aku benar-benar tidak tahan dengan kesombonganmu. Mengingkari janji sudah membuatku sangat tidak senang, dan kamu masih bersikap angkuh padaku. Dulu, aku berpikir, aku milik seluruh hutan, kamu hanya satu pohon. Kamu sangat bodoh. Kamu siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Aku setidaknya seorang pewaris kaya, diakui kecantikannya, banyak pria mengejarku dengan gila-gilaan. Kamu baru turun gunung, tak punya apa-apa. Jika bukan karena aku kehilangan kesucian padamu, aku terpaksa, aku tidak akan melirikmu sedikit pun. Aku tidak butuh lirikanmu, tolong jangan ganggu aku lagi mulai. Aku nggak mau tatapan keduamu, berhenti ganggu aku mulai sekarang, oke? Kau? Jangan kelewatan. Kakak senior tertua. Kakak senior tertua, apa kabar? Dia ternyata sudah mencapai alam kesempurnaan agung. Dan menguasai teknik ular sanca burung gereja menelan naga. Apa? Dia menguasai teknik ular sanca burung gereja menelan naga? Kalau begitu, tidak ada dari kita yang bisa mengalahkannya. Jangan takut. Jika kalian tidak bisa menang sendiri, aku maafkan kalian. Lagian kalian emang gak berguna dari dulu, tapi kalian masih peduli gengsi dan suka bersaing, jadi aku akan memberi kalian kesempatan. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Ini terlalu mempermalukan, aku akan melawanmu. Kakak senior kedua, jangan gegabah. Aku bisa mempertaruhkan nyawaku, tapi aku tidak akan biarkan dia mempermalukan sekte kita. Lihat, tak punya kemampuan, tapi selalu sombong. Ya, seluruh sekte mereka seperti itu. Bahkan, saat mereka menyedihkan, mereka masih berpegang pada harga diri mereka, bertingkah sok hebat. Ini terlalu menindas, aku akan melawan kalian semua. Kakak senior kedua, minggir, biarkan aku yang menangani ini. Akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya menyedihkan. Akan kutunjukkan siapa yang benar-benar menyedihkan. Heh, lupakan kakak tertuamu dihajar sampai babak belur, dan kau, pria yang dilindungi wanita, pecundang yang terlalu percaya diri, apa hakmu untuk bertarung, tanpa malu atau takut mati? Jalani saja hidupmu dengan tenang. Kakak-kakakmu semua menjagamu, jika kau mati, mereka akan patah hati. Untung aku tidak setuju menikahimu. Wanita sepertimu, tak bisa mendapatkanku, jadi kau asam garam. Ayo, guru, aku akan bertarung denganmu. Kau boleh bertarung denganku, tentu, tapi aku khawatir akan membuatmu menangis. Jika gurumu tahu, dia akan bilang aku menindas yang lemah. Berhenti pura-pura. Bukankah kau baru saja menindas yang lemah saat mengalahkan kakak tertuaku? Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menggigit sesuatu yang keras. Baik, kau yang minta. Maka aku akan menggantikan gurumu dan memberimu pelajaran atas kebodohanmu. Guru, kalahkan dia. Hajar dia sampai mati. Aku jadi tidak suka padanya lagi. Jangan khawatir mengalahkannya seperti mainan anak. Kau duluan. Jika aku duluan, kau tak akan mendapat giliran. Kau benar-benar ingin aku duluan? Tentu. Dengan levelmu, jika kau tidak menyerang duluan, bukankah kau hanya akan menjadi kantong tinju? Jika aku bergerak dan menyakitimu dengan parah, kau tidak akan merasa diperlakukan tidak adil dan mengingkari janji, kan? Haha, apa kau bermimpi di siang bolong?
menyakitiku dengan parah. Jika takut, akui saja kekalahan sekarang. Berhenti berlama-lama di sini. Baik, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Guru Jueking Guru, Guru. Guru, apa kabar? Mustahil, mustahil. Apa yang terjadi? Kukira kau kuat. Aku hanya bergerak main-main. Bagaimana bisa kau? Apa kau bersikap lunak padaku? Bahkan tidak melawan, bahkan tidak bertahan. Berhenti sinis, aku tadi tidak fokus. Tidak fokus. Kalau begitu, itu lebih salahmu. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kali ini, sebaiknya kau perhatikan. Ayo, Baiklah. Guru. ilmu bela diri macam apa ini? Kenapa datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak? Apa kau pernah mendengar naga ilahi yang menunjukkan kepala tapi tidak ekor? Aku sudah menguasai ilmu tahu tertinggi naga ilahi. Menunjukkan kepala tapi, apa? Kamu menguasai seni tahu tertinggi naga ilahi. Menunjukkan kepala tapi tidak ekor. Itu seni Tao tertinggi? Menurutku itu biasa saja. Aku hanya melatihnya dengan santai. Tak pernah menyangka akan berguna. Ternyata sekuat ini. Mustahil, mustahil. Kamu hanya murid dari Kun Pengtua itu. Dia sendiri saja tidak bisa menguasainya. Apa yang membuatmu layak? Karena bakatku melampaui guruku. Apa itu bisa diterima? Bohong, bakatnya sudah termasuk yang terbaik. Dia mendirikan sekte Kun Peng dianggap sebagai master bela diri. Kamu, semuda ini, bagaimana bisa mencapai puncak kultivasi? Katakan padaku, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Dia benar-benar melakukannya melalui bakat. Salam, guru-guru, Anda datang. Aku menghitung di gunung. Kamu akan membuatku masalah. Benar saja. Masalah apa yang kubuat? Bukankah aku memenangkan pertarungan? Aku baik-baik saja. Kamu, Nar, memang aman. Tapi kamu memukuli wanita yang kucintai. Gurumu, istri gurumu. Istri guru? Jangan bicara sembarangan di sini. Aku tidak ada hubungan denganmu. Sudah puluhan tahun. Masih kau tidak berubah sama sekali. HMPH. Temperamenku tidak berubah. Kamu juga tidak lebih baik. Dulu sudah cukup kau bully aku. Sekarang kau bahkan mengajari muridmu untuk bully aku. Temperamenku tidak berubah. Kamu juga tidak lebih baik. Dulu kamu sudah cukup nakal padaku. Sekarang kamu malah mengajari muridmu untuk nakal padaku. Tidak mungkin muridku ini pandai dalam segala hal. Apalagi karakternya. Kalau tidak ada yang mengganggunya, dia tidak akan pernah berinisiatif mengganggu orang lain. Kalau dia tidak menahan diri, pasti karena dia sudah tidak tahan lagi. Murid baik, benar kan, Guru? Memang, waktu aku turun gunung, kamu yang mengajariku. Kalau ada yang menggangguku, pukul saja. Untuk laki-laki, pukul mukanya. Untuk perempuan, pukul pantatnya. Waktu dia turun gunung, dia tidak tahu apa-apa. Akulah yang mengajarinya. Dia terlalu jujur. Dasar bajingan tua, kamu di sini melindungi anakmu? Bukan? Bukankah kamu juga melindungi muridmu? Kalau kamu tidak melindungi muridmu, kenapa kamu memukul muridku? Sudah puluhan tahun. Kamu masih sangat picik. Dulu aku tahu, menendangmu adalah keputusan tepat. Tepat apanya? Kalau saja temperamenmu lebih baik, apa kamu akan menjadi biarawati? Hidup dengan lampu minyak dan Buddha kuno. Pasti sepi kan? Apakah kamu di banyak malam gelap pernah memikirkanku? Menyesal. Terus bicara. Kamu ingin kupukul? Jangan mulai bertengkar. Murid Ongkan membantuku. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Muridku yang baik, ayo pergi. Jangan pedulikan pria-pria busuk ini. Ya? Kamu akan mati sendirian dalam hidup ini. Wow. Guru, menurutku, biarawati itu masih punya perasaan padamu. Kenapa kamu tidak menyusulnya dan bicara baik-baik? Bicara apa? Bukankah kita pria punya harga diri? Lagi pula, kita adalah pengikut Dao. Jangan dekati Shangguan Bayu itu juga. Aku tidak percaya bahwa mereka benar-benar tidak butuh pria. Merah itu sumber masalah. Orang zaman dulu tidak salah. Waktu aku jatuh cinta, aku mabuk cinta setiap hari.
Setelah putus, aku menjadi Grandmaster dalam 3 tahun. Guru kamu yang terbaik? Guru, ini. Kamu dan Shangguan Bayu itu adalah perpaduan dewa dan iblis, yin dan yang bersatu. Jika kamu bersatu dengannya, kamu bisa menjadi orang suci. Muridku yang baik, sebaiknya kamu cepat mencarinya. Cari apanya? Tidak mau martabat pria di atas segalanya? Dan apa bagusnya menjadi orang suci? Menjadi orang suci berarti tanpa nafsu. Aku lebih baik jadi manusia biasa. Aku ingin cari cewek cantik dan jatuh cinta. Kakak senior, pertama kakak senior, kedua kakak senior, ketiga kakak senior, keempat kakak senior, kelima, ayo, sewa kamar dan main kartu. Baiklah, waktunya main kartu dengan adik junior. Wow,